Salam Mangrover. Halo semua, perkenalkan saya Gani Srian Effendi yang di video ini akan coba menjelaskan mengenai materi salah satu mata kuliah ya yang bernama Ekologi Laut. Nah, di materi mata kuliah Ekologi Laut kali ini tema yang akan dibahas adalah pengenalan mangrove dasar. Yang mana pengenalan mangrove dasar ini sangat relate sekali, sangat cocok sekali materinya untuk teman-teman yang memang masih sangat awam sekali, masih sangat pemula sekali terhadap mangrove ya. Mangrove itu apa, bisa ditemukan di mana, hidupnya ada di mana, bentuk-bentuknya seperti apa, dan semacamnya ya. Jadi nanti di materi kali ini kita akan bedah semuanya, kita akan jelaskan semuanya, kita akan sampaikan informasi-informasi yang sifatnya dasar mengenai mangrove. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama kita coba di sini akan melihat dua foto yang mana foto ini memang adalah kondisi ekosistem mangrove di kawasan pesisir. Nah, kira-kira bedanya apa nih yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan? Pembeda keduanya, ya. Betul sekali. Keduanya ini meskipun sama-sama berada di ekosistem pesisir, yang mana ini adalah ekosistem mangrove, mempunyai perbedaan, yang satunya tergenang dan satunya tidak tergenang. Kalau dilihat secara umum memang kondisinya yang satu pasang dan yang satu sedang kondisi surut ya. Nah, sebenarnya dari dua foto ini saja kita sedikit sudah bisa menyimpulkan kira-kira di mana ekosistem mangrove bisa ditemukan ya. Nah, dari dua gambar ini kita bisa menyimpulkan secara sederhana atau secara umum ya, bahwa kondisi ataupun tempat hidup mangrove itu berada di area yang memiliki pasang dan surut air laut ya. Jadi dua kondisi, ada pasang dan ada surut. Jadi ekosistem pesisir itu kan banyak ya ekosistemnya ya, tidak hanya mangrove saja, tapi spesifik kalau untuk mangrove ekosistemnya itu harus memiliki, saya ulangi lagi, pasang dan surut air laut. Baik, kita akan masuk ke pengertiannya. Di sini kita akan mengambil penjelasan atau pengertian mangrove dari Tomlinson, ini bapaknya mangrove dunia ini, dan Wickman masing-masing tahun 86 dan tahun 89 ya. Mereka menjelaskan tumbuhan mangrove itu adalah tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut maupun sebagai komunitas ya. Seperti tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya bahwa memang kondisi ekosistem mangrove itu sangat berkaitan dan dapat ditemukan dengan mudah ketika areanya terdapat pasang dan surut air laut. Itu baru dari satu sisi saja, satu faktor saja ya. Nah, kita lanjut ke hal berikutnya. Oke, mangrove punya karakteristik untuk dia bisa hidup dengan nyaman dan aman. Nah, yang pertama ini adalah dari teluk, kemudian laguna dan delta. Teluk ini persis ada di atas saya, ini gambarnya di atas saya. Ini adalah teluk, salah satu contoh teluk di daerah Kota Semarang ya. Jadi ada semacam cekungan gitu, teluk ya. Teman-teman pasti sudah sangat paham apa itu pengertian dari teluk. Kemudian yang berikutnya adalah laguna. Nah, laguna ini yang ada di sebelah sini berarti ya. Yang ada di tengah, foto di tengah. Contohnya ini kebetulan ini citra yang diambil dari Kabupaten Cilacap ya, yang memang terkenal dengan Segaranakan ya, Laguna Segaranakan, yang mana laguna ini dapat memisahkan antara perairan laut dengan biasanya pemisahannya itu karena adanya sedimentasi di bagian depan, sehingga di daerah belakangnya perairannya itu cenderung payau ya, lebih ke arah payau. Jadi mereka akan terlindung. Mereka ini maksudnya adalah ekosistem mangrove-nya atau ekosistem yang ada di belakang sedimen tadi itu terlindungi. Itulah kenapa laguna ini kaitannya dengan kondisi ekosistem mangrove yang ada di Cilacap ini menjadi salah satu yang terluas, nomor satu di Jawa Tengah ya. Jadi luasan mangrove terluas di Jawa Tengah itu adalah Kota Cilacap.
disegaranakan karena ada laguna semacam itu. Kemudian berikutnya adalah delta. Ya, delta ini adalah sedimentasi yang terjadi di daerah muara sungai, biasanya di mulut sungai yang langsung berhadapan dengan laut, itu dia membawa sedimen dan terjadilah sedimentasi ya. Ini contohnya ada di Delta Mahakam. Nah, sedimentasi inilah tempat di mana mangrove itu bisa tumbuh dan hidup dengan optimal ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira teman-teman bisa menyimpulkan nggak kaitannya dengan tiga lokasi ini, Teluk, Laguna, dan Delta? Kira-kira ada benang merahnya nggak yang bisa ditarik antara ketiga tempat favorit mangrove hidup ini? Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda ya, yang satu Teluk, yang satu Laguna, kemudian yang satu Delta. Ya. Nah, jadi ketiga area ini memiliki satu benang merah yang mana ini mangrove bisa hidup, yaitu adalah, ya betul, terlindung. Nah, Teluk, Laguna, dan Delta ini memiliki kesamaan karakteristik, yaitu terlindung ya. Jadi bisa disimpulkan kembali tadi di awal, mangrove itu hidup di daerah pasang dan surut air laut. Nah, faktor berikutnya adalah terlindung. Jadi kata kunci terlindung ini menjadi penting untuk bisa mangrove bisa hidup ya. Karena kalau kita coba lihat secara umum sebaran existing mangrove yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini dia. Secara umum sebaran existing mangrove yang ada di pantai utara Jawa Tengah itu sangat berbeda dengan yang ada di pantai selatan Jawa Tengah. Kenapa? Karena kata kunci yang kedua tadi adalah terlindung. Nah, coba kita akan bahas ya. Sebaran yang ada di pantai utara Jawa Tengah cenderung existingnya lebih banyak dibandingkan yang ada di pantai selatan. Secara umum semacam ini. Mulai dari Brebes hingga Rembang, sepanjang pesisir pantai utara dari Brebes hingga Rembang, hampir di setiap daerah kota maupun kabupatennya bisa ditemui ekosistem mangrove atau existing mangrove yang bisa dibilang cukup lebih banyak ya, cukup banyak lah gitu dibandingkan dengan yang ada di pantai selatan. Di pantai selatan Jawa Tengah, existing atau sebaran mangrove-nya hanya ada pada area-area tertentu saja. Contohnya misalkan kalau untuk yang di pantai selatan itu tadi seperti yang dimention di slide awal, yaitu adalah Laguna yang ada di Kabupaten Cilacap, Segaranakan. Kemudian daerah lain atau kabupaten lain itu ada di Kebumen. Nah, sedangkan untuk yang di pantai utara Jawa Tengah itu hampir di sepanjang garis pantai pesisir di pantai utara Jawa Tengah existing mangrove bisa ditemui, semacam itu ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa demikian? Kenapa berbeda existing mangrove yang ada di utara dengan di selatan, padahal sama-sama kawasan pesisir, semacam itu ya. Nah, kalau kita ambil tadi faktor yang paling kuat, yang kedua tadi kita bahas kaitannya dengan benang-benang merah Teluk, Delta dengan Laguna ya, itu adalah kata kuncinya terlindung. Nah, di pantai utara itu langsung berhadapan dengan Laut Jawa yang notabene kondisi perairannya, dalam hal ini gelombangnya, itu lebih kecil frekuensinya atau daya gelombangnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di pantai selatan Jawa Tengah. Kenapa? Karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia yang kondisi perairannya atau gelombangnya cenderung lebih besar dibandingkan dengan yang di Laut Jawa. Nah, dari dua kondisi ini itu juga berpengaruh terhadap existing sebaran tadi yang ada di pantai utara dan selatan. Mengapa keduanya punya sebaran yang berbeda? Semacam itu ya. Jadi karena faktor terlindung itu tadi, itulah mengapa di pantai selatan yang gelombangnya lebih besar karena berhadapan dengan Samudra Hindia mengakibatkan existing mangrove-nya itu lebih sedikit sebarannya. Sedangkan yang di pantai utara karena cenderung lebih kecil kondisi perairannya, gelombangnya,
sehingga extinctnya lebih banyak gitu sebarannya ya. Jadi secara umum semacam itu yang bisa disimpulkan dari kata kunci terlindung sehingga menyebabkan hal itu tadi ya. Nah, itu secara umum di pantai utara dan di pantai selatan Jawa Tengah semacam itu. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai pasang dan surut air laut. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai terlindung. Berikutnya kita akan bahas mengenai karakteristik dari mangrove itu sendiri. Nah, karakteristik ini juga yang nantinya kita bisa bedakan antara tumbuhan di darat dengan ekosistem mangrove. Ya. Yang pertama adalah buahnya ya. Buah dari ekosistem mangrove ini, tumbuhan atau pohon mangrove ini sangat unik sekali. Kenapa saya bilang unik? Karena mangrove ini punya banyak jenis mangrove ya. Punya banyak spesies ya, spesiesnya. Jenisnya itu ada banyak. Sehingga seperti yang ada di gambar ini, ada banyak sekali bentuk dan ukuran dan warna dari buah mangrove itu sendiri. Masing-masing punya karakteristik juga gitu ya, dengan jenis-jenis yang berbeda. Di sini contoh gambarnya yang paling atas tuh ada Bruguera, ada dari Seriop, ada dari Stylosa, Mucronata, dan Apiculata. Coba kita lihat gambar yang buah yang masih menempel pada pohonnya. Nah, ini adalah buah Bruguera ya. Nah, berikutnya adalah kelenjar garam. Nah, kenapa kelenjar garam? Di poin awal tadi kita juga sudah membahas mangrove itu harus hidup di pasang dan surut air laut, yang mana punya kandungan salinitas atau kandungan garam yang lebih tinggi dibandingkan air tawar tentunya ya. Sehingga mangrove memiliki mekanisme untuk mengekskresikan atau mengeluarkan kandungan garam yang berlebihan yang didapatkan ketika dia terjadi pasang. Jadi dia menyerap kandungan garam yang terjadi saat pasang, kemudian karena mungkin karena terlalu banyak ya, jadi dia mampu untuk mengekskresikan. Mekanisme unik ini juga yang membuat hanya mangrove lah yang atau hanya mangrove saja yang mampu untuk tumbuh di ekosistem pesisir ya, terutama yang ada pasang dan surut air laut. Tumbuhan lain tidak ada yang mampu untuk melakukan mekanisme ini. Pada gambar kita bisa lihat itu adalah kelenjar garam atau kristal-kristal garam yang dikeluarkan melalui daun ya. Mekanismenya ini dia keluarkan melalui daun. Contohnya seperti juga Aegiseras corniculatum itu biasanya juga lebih jelas lagi terlihat di daun-daunnya itu mengeluarkan kristal-kristal garam ya. Nah, berikutnya adalah sistem perakaran. Kenapa sistem perakaran ini juga masuk karakteristik dari mangrove? Karena masing-masing jenis mangrove itu juga memiliki jenis yang atau bentuk ukuran yang berbeda-beda. Penyebutannya juga macam-macam. Yang ada pada gambar ini contohnya adalah dari jenis Rhizopora sp ya, dia masuk kategori akar tunjang atau steel root. Nah, ini penyebutan atau jenis atau macam-macam dari akar mangrove itu ada 5 ya. Yang pertama adalah akar pasak atau akar pensil biasanya nyebutnya. Jenisnya ini kebetulan ada contohnya di fotonya, ini paling kiri atas ya, kecil ini adalah akar pasak. Kenapa disebut akar pasak? Tentu karena bentuknya seperti pasak atau akar pensil, bentuknya seperti pensil. Ini contohnya dari akar Avicennia. Kemudian ada namanya lagi adalah akar lutut, kemudian akar tunjang, kemudian akar papan, dan akar gantung. Kesemuanya ini, kelima jenis akar ini mempunyai fungsi juga. Jadi akar ini dipergunakan oleh mangrove ini untuk melakukan pertukaran oksigen ya, mendapatkan oksigen ketika baik itu ketika pasang maupun ketika surut, terutama untuk jenis mangrove yang selalu tergenang. Nanti kita ada pembagian nih yang selalu tergenang, selalu tergenang sebagian, atau tidak tergenang sama sekali. Nah, jenis-jenis akar ini juga mempunyai fungsi sendiri-sendiri atau fungsi masing-masing. Ketika dia akan selalu tergenang, makanya dia akarnya akan seperti ini dan seterusnya. Karena ketika tergenang masih ada akar yang tidak sama sekali tergenang ya, jadi dia masih bisa melakukan pernafasan atau pertukaran oksigen gitu ya.
Oke, ini ada 5 jenis akar mangrove. Nah, kemudian oh ya, ini ada 2 foto lagi ya. Yang paling kanan atas itu adalah jenis Rhizopora, tentunya akar tunjang. Kemudian yang bawah itu adalah akar lutut ya, akar lutut. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis dari mangrove. Ada 3 komponen ya. Ada 3 ini yang utama. Yang pertama adalah komponen utama atau mangrove mayor sebutnya. Secara alami hanya hidup di hutan mangrove karena dia memang yang tadi di awal kita mention juga, dia hanya hidup di daerah pasang dan surut air laut. Kemudian yang berikutnya adalah sering membentuk tegakan murni. Nah, ini juga yang menjadi ciri khas dari mangrove. Mangrove mayor itu selalu membentuk tegakan murni ya. Nah, apa sih tegakan murni itu? Jadi tegakan murni adalah atau bisa disebut juga dengan bergerombol, ini adalah kondisi di mana satu existing atau sebaran mangrove itu terdiri dari satu jenis mangrove. Contohnya misalkan Rhizopora. Jadi segerombolan itu Rhizopora semua. Nanti baru belakangnya atau daerah lainnya, area lainnya itu jenis yang lain. Nah, pertanyaannya kenapa mereka ini mangrove ini ya bisa membentuk tegakan murni? Secara alami, tadi saya sudah sempat mention di karakteristik mangrove yaitu buah ya. Secara alami, buah yang ada pada pohon mangrove ini karena dia sudah berkecambah pada saat dia masih menempel di pohon induknya, masih bergantung di pohon induknya. Ketika dia lepas, dia akan jatuh ke substrat di bawahnya dan menancap. Setelah menancap, dia akan hidup dan tumbuh. Ya, bayangkan ini bayangkan kita ini adalah pohon mangrove-nya ya, saya ini pohon mangrove-nya. Kemudian saya berbuah, kemudian menjatuhkan buah saya ke substrat. Berarti diimajinasikan itu di depan saya, jatuh, pluk gitu masuk ke substrat. Kemudian dia akan tumbuh di depan saya. Dan dia akan juga nantinya berbuah. Berarti sudah berkembang nih, tumbuh besar. Dia nanti juga akan berbuah dan jatuh di depannya lagi. Begitu seterusnya, jatuh di depannya lagi, jatuh di depannya lagi, dan seterusnya. Hal inilah mengapa yang menyebabkan mangrove ini mampu membentuk tegakan murni, sehingga dia mampu bergerombol. Atau kita juga bisa sebut sebenarnya untuk mangrove ini adalah tumbuhan berjalan ya, tumbuhan berjalan karena dia akan selalu maju ke depan apabila itu memungkinkan dari sisi substrat dan kondisi perairannya. Yang kedua, komponen kedua adalah komponen tambahan atau bisa disebut mangrove minor. Biasanya ditemui di bagian tepi atau perbatasan habitat mangrove. Biasanya di muara-muara, di bibir sungai ya, di pinggir-pinggir sungai itu. Kemudian jarang membentuk tegakan murni atau bergerombol. Nah, ya, kemudian yang ketiga adalah asosiasi mangrove atau mangrove asosiasi. Tidak dijumpai tumbuh di komunitas mangrove sesungguhnya dan sering dijumpai sebagai tumbuhan darat. Sebagai catatan penting ya teman-teman, yang ketiga ini sebenarnya adalah bukan mangrove ya. Ingat ya, mangrove asosiasi itu adalah bukan mangrove tapi tumbuhan darat yang kita bisa temui di dan berdekatan di area sekitar mangrove mayor ataupun minor tumbuh. Contoh misalkan cemara laut atau cemara udang. Itu dia tidak masuk kategori mangrove, tapi biasanya kita menemuinya berdekatan atau berdampingan dengan ekosistem mangrove. Contoh jenis lainnya misalkan Terminalia catapa atau ketapang. Ketapang itu tumbuhan darat, tapi masuk kategori mangrove asosiasi karena dia ditemui juga di sekitar mangrove mayor maupun minor hidup. Semacam itu ya. Jadi patokannya adalah kalau ini sering kita temui di kawasan yang berdekatan dengan ekosistem mangrove, ini tentu akan masuk kategori mangrove asosiasi. Semacam itu ya. Jadi bisa dipahami ya, 3 jenis-jenis dari mangrove ini. Komponen ini kita bisa bagi menjadi 3, mayor, minor, dan asosiasi. Selain pembagian berdasarkan komponennya, kita juga mangrove juga dibagi mangrove juga dibagi berdasarkan zonasi mangrove-nya. Nah, semacam ini.
Secara teori memang semacam ini. Pertanyaannya, apakah memang ketika di alam harus seperti ini kita menemuinya? Jawabannya tidak. Di alam itu sangat bervariasi sekali untuk kita bisa melihat zonasi-zonasi yang ada. Tapi secara teori idealnya zonasi mangrove ini adalah semacam ini. Yang paling depan nih ya, Avicennia. Yang paling depan tuh yang kiri. Avicennia dan Soneraceae. Akarnya bisa dilihat itu pasak atau pensil. Belakangnya Rhizopora. Belakangnya lagi Bruguera dan seterusnya semacam itu. Makin ke belakang dia, yang paling belakang itu Nympha frutican, ke belakang lagi itu sudah masuk ke mangrove asosiasi ya. Nah, sebagai catatan penting juga bahwa dari mulai Avicennia hingga ke Nympha frutican itu substratnya juga berbeda-beda ya. Jadi perlu dipahami betul bahwa jenis Avicennia dengan Soneraceae, kemudian Rhizopora, kemudian Bruguera itu substratnya berbeda-beda ya, jangan dibayangkan sama. Itulah mengapa untuk kegiatan penanaman mangrove itu jenisnya itu justru malah sangat bergantung dari area yang tersedia. Itu substratnya apa, pasang surutnya tertingginya, terendahnya seberapa, salinitasnya berapa, dan seterusnya. Jadi itu nanti yang akan bisa dipakai untuk memilih jenis apa yang paling ideal untuk dilakukan penanaman. Inilah gambaran umumnya dari zonasi mangrove. Untuk di alam semacam ini sebenarnya ya kondisinya, ini juga kebetulan diambil foto drone ya dari Segaranakan di Cilacap ya. Yang sebelah kiri ini daerah kawasan trekking mangrove, kemudian yang sebelah kanan ini adalah kawasan Laguna Segaranakannya. Ya, bisa dilihat sebelah kiri pun itu ada segmen-segmen ya, terlihat berbeda dari warna maupun bentuk tegakan daunnya. Semacam itu ya. Jadi secara teori mangrove itu juga punya zonasi ya, sesederhana itu. Kemudian berikutnya adalah setelah kita tadi awal membahas mengenai di mana tuh mangrove hidup ya, bagaimana mangrove bisa nyaman dan aman untuk hidup, kemudian bentuk akarnya, kemudian bentuk buahnya, karakteristiknya seperti apa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari mangrove ya. Ada 3 nih, fungsi fisik, fungsi ekologis, dan juga fungsi sumber daya dan jasa. Oke teman-teman, mungkin yang akan saya jelaskan ini sudah lumayan sering didengar ya informasinya. Apa sih fungsi fisik dari mangrove, yang mana banyak sekali berita-berita atau informasi-informasi yang kita dapatkan di media sosial atau media internet menjelaskan secara eksplisit ya, secara tersirat. Fungsi dari mangrove yang pertama, fungsi fisiknya mencegah erosi pantai. Yang kedua, menahan badai atau gelombang tsunami. Kita langsung ingat tsunami 2004 di Aceh. Bayangkan kalau misalkan itu memang pada saat itu ya, di pesisirnya ada mangrove yang ideal, yang tebal ya. Yang tebal tuh maksudnya bukan existing yang 1-2 pohon, tapi tebal tuh mungkin lebih dari 50 meter ya, ketebalan dari existing mangrove-nya, hutan mangrove-nya, dari pemukiman terdekat hingga bibir pantai. Mungkin dampaknya tidak akan separah yang sudah terjadi ya, karena memang mangrove ini memiliki kemampuan untuk menahan gelombang, meredam gelombang ya, meredam. Sudah ada risetnya juga, sudah ada penelitiannya, kemampuan mangrove itu untuk meredamnya itu berapa persen dari kekuatan hantaman gelombang tsunami. Jadi bisa diredam sekian persen, itu ada risetnya juga. Kemudian mencegah masuknya air laut ke daratan atau intrusi air laut. Nah, saya punya cerita menarik ini terkait dengan mencegah masuknya air laut ke daratan, yang mana ini nyata terjadi, ternyata nyata terjadi. Nah, itu gimana tuh? Ketika saya masih mahasiswa, mungkin tahun 2012-2013 ya, kami ada praktikum salah satu mata kuliah konservasi pada saat itu. Tiap tahun pasti rutin untuk praktek lapangan di Karimun Jawa. Mungkin teman-teman sebagian ada yang familiar atau bahkan pernah berkunjung ke Karimun Jawa ya. Di sana masih sangat tanda kutip rawan sekali untuk kondisi alamnya ya, masih sangat asri sekali.
Masih sangat indah di sana, existing mangrove-nya, terumbu karangnya, pantainya, airnya, dan macam-macamnya. Masih sangat bagus sekali. Nah, ketika kami waktu itu berkunjung ke sana, saya berkesempatan untuk mampir ya. Saya berkesempatan untuk berkunjung ke beberapa warga atau masyarakat yang ada di sana. Ngobrol ya, ngobrol eh, ke salah satu rumah yang ada di sana, karena kebetulan rumah ini depannya itu persis jalan, depannya jalan persis adalah kebetulan area pertambakan yang di pematang-pematangnya itu juga ada existing dari mangrove gitu. Saya ngobrol dan pada intinya saya tanya, Bu, Ibu merasakan manfaat gak sih Bu dari adanya mangrove yang ada di depan rumah Ibu? Ibunya menjawab bahwa dia bahkan sangat-sangat merasakan perbedaan dari yang sebelumnya. Di depannya kan ada tambak ketika saya ke situ ya. Dari yang sebelumnya full mangrove. Full mangrove itu berarti dulu belum ada tambak. Tambaknya itu dulu full mangrove semua, existing mangrove-nya. Mungkin ketebalan 20, 30, 50 meter mungkin ya ketebalannya dari bibir pantai. Dengan kondisi saat ini, saat itu ketika saya berkunjung, kondisinya sudah dialihfungsikan menjadi tambak mayoritas. Dulu ketika belum dialihfungsikan menjadi tambak, sumur yang ada di rumahnya itu tawar, ya. Perhatikan, airnya tawar. Tapi ketika area existing mangrove-nya dialihfungsikan menjadi tambak, sumur yang dimiliki oleh ibunya berubah menjadi payau. Bayangkan, yang tadinya tawar berubah menjadi payau akibat dari alih fungsi lahan yang tadinya adalah itu existing mangrove semuanya diganti menjadi tambak. Fungsi fisik mangrove yang ketiga ini mencegah masuknya air laut ke dalam daratan ini ternyata benar-benar terjadi di dunia nyata. Saya menemuinya sendiri. Jadi benar-benar akar-akar mangrove ini bisa mengintrusi atau bahkan memfilter ya air yang masuk ke daratan supaya tidak payau dan menjadi tawar. Dan tentu kondisi payau ini sangat menyulitkan sekali ya ketika aktivitas rumah tangga itu akan dilakukan. Untuk mandi, untuk masak dan seterusnya. Teman-teman yang dari kelautan, ilmu kelautan mungkin ya sangat bisa relate ya, punya pengalaman mungkin mandi dan disiram, diguyur badannya dengan air payau itu seperti apa rasanya. Sangat-sangat tidak nyaman ya, tidak bisa membilas dengan sempurna. Jadi kalau sabun kena kulit tuh, kalau kena air payau nggak keset malah jadi licin gitu ya. Jadi nggak bersih kesannya mandinya. Sorry, minum bentar. Nah, tadi ya, jadi yang pertama mencegah erosi, menahan badai gelombang, kemudian mencegah masuknya air laut ke daratan. Itu fungsi fisiknya, fungsi dari existing pohonnya itu apa? Itu tiga itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi ekologis. Nah, yang pertama, tempat mencari makan binatang mangrove. Tempat mencari makan ikan atau kita bisa bilang feeding ground ya. Jadi mangrove ini menjadi tempat untuk berkembang biak ya, beranak pinak nih fungsi yang kedua, tempat pemijahan atau beranak pinak dan pengasuhan binatang mangrove, spawning atau nursery ground. Jadi gampangnya adalah mangrove ini adalah rumah bagi banyak sekali biota. Nah, di foto ini salah satunya adalah kepiting bakau ya, yang mana memang dia hidup dan berkembang biak dan mencari makan di kawasan ekosistem mangrove. Tidak hanya kepiting, aves, reptil, mamalia juga banyak jenis yang mencari makan di kawasan mangrove. Sederhananya gitu. Jadi kalau misalkan mangrove ini nggak ada, atau dengan kata lain rumahnya nggak ada, di mana biota-biota ini akan tinggal? Dia nggak bisa cari makan, nggak bisa berkembang biak. Kepiting ini nggak bisa bereproduksi, otomatis produktivitas perikanan menurun. Nggak ada lagi kita bisa menikmati kepiting bakau karena tidak adanya mangrove ya, semacam itu. Jadi mangrove ini punya peran
ekologis yang sangat-sangat krusial bagi kelangsungan produktivitas perikanan yang ada di kawasan pesisir kita. Gitu, apalagi kita ini negara kepulauan ya, yang mana kawasan pesisirnya sangat luas dan panjang dan besar sekali ya. Yang ketiga, pemindahan atau pertukaran nutrisi, ekspor nutrien. Jadi kalau ini karena ada aktivitas pasang surutnya, jadi membawa banyak sekali zat-zat atau kandungan-kandungan yang bisa saling bertukar, karena ketika pasang dia akan dengan skema alaminya ya, menyerahkan tanda kutip yang didapatkan ketika di laut, pasang masuk ke mangrove, meninggalkan banyak sekali nutrien-nutrien penting untuk keberlangsungan para biota yang hidup di sana ya. Yang paling menarik itu adalah aves ya sebenarnya, karena di beberapa titik kawasan mangrove yang ada di Jawa, di Indonesia secara umum, itu menjadi tempat singgah burung migran dari Australia menuju ke utara Australia. Kemudian dibayangkan ya, terbang nih burung dari Australia, kemudian dia butuh istirahat karena perjalanan jauh sekali ya, panjang ya. Mungkin dari Australia terdekat ya Surabaya juga ada existing mangrove yang dipakai oleh aves ini untuk burung migran ini untuk beristirahat dan mencari makan untuk persiapan melanjutkan perjalanan ke utara. Dan terjadi di bulan-bulan tertentu ya, di akhir tahun biasanya kalau di Surabaya itu jadi spot foto juga bagi para penikmat dan pengincar foto-foto aves ya, yang mania-mania fotografi itu sangat-sangat surga visual lah bagi mereka ketika itu ya. Jadi dibayangkan lagi ketika kalau misalkan mangrove ini nggak ada, burung migran ini mau istirahat di mana? Dia tidak bisa lagi, kalau nggak ada mangrove ya dia nggak bisa lagi istirahat, nggak bisa lagi cari makan, akhirnya tidak terjadi migrasi yang sempurna dan rantai makanan akan pincang dalam hal ini ya. Oke, fungsi berikutnya adalah sumber daya dan jasa. Yang pertama sebenarnya sudah tidak direkomendasikan lagi ya, kayu bakar dan arang sudah tidak direkomendasikan lagi, karena meskipun memang arang dari kayu mangrove ini yang paling baik ya baranya, tapi karena kondisinya mangrove sudah tidak lagi sehat di hampir di seluruh kawasan pesisir di Indonesia, makanya sudah tidak direkomendasikan lagi, karena ketika ini masih terus berjalan tentu sebaran mangrove-nya akan semakin menurun karena tidak sebanding kegiatan destruktifnya, kegiatan eksploitasinya dengan kegiatan rehabilitasinya, masih sangat jomplang jauh sekali. Yang kedua, bahan baku industri. Kemudian yang ketiga, makanan dan obat. Dan yang terakhir adalah pariwisata, yang mana ini juga cukup ngetren sekali saat ini, kegiatan-kegiatan pariwisata yang berjalan di beberapa titik di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi alternatif dan daya dukung pendapatan lain produktivitas perikanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk meningkatkan perekonomiannya. Ya. Itu, jadi ada 3, fisik, ekologi, dan fungsi sumber daya dan jasa. Cukup banyak ya. Nah, mungkin materi sebenarnya sampai situ saja, tapi dari yang disampaikan di awal ya, kaitannya dengan pasang dan surut air laut, pengertian mangrove, terlindung, kemudian tadi ada karakteristik mangrove, kemudian ada fungsi dan manfaatnya, bentuk akar dan bentuk buahnya seperti apa. Kesemuanya itu saya mau tarik garis besar ya. Sebenarnya ini fokusnya lebih ke pasang dan surut sih sebenarnya ya, dan terlindung ya. Tapi ini saya akan mau sharing juga studi kasus yang terjadi di Demak. Ini saya ambilkan citra dari Demak tahun 2020 citranya, dan saya mau fokus di area ini ya, yang saya kasih buletan. Kita zoom ya, ini adalah lokasinya. Ini adalah makam Mbah Muzakir di Desa Bedono, Demak, yang mana ini menjadi salah satu destinasi wisata religi untuk
atau wisata keagamaan untuk berziarah ya di sana. Dan ini satu-satunya makam di tengah laut yang masih bertahan hingga saat ini. Ini 2020 ngomong-ngomong ya. Mungkin kalau 2023 sudah tidak seperti ini, bentuknya mungkin lebih hijau-hijaunya mungkin lebih berkurang. Kenapa saya bilang hijau-hijaunya lebih berkurang? Coba kita tarik ke 2010. Nah, ini bisa dilihat 2010. Ini hijau-hijaunya adalah mangrove ya, ekosistem mangrove nih hijau-hijaunya ini. Jadi meskipun kecil itu yang paling ujung tuh makam Mbah Muzakirnya, makamnya ada di situ. Kemudian terlihat di dekat makamnya itu ada beberapa warna merah dan putih sekecil itu sedikit, itu adalah genteng dari rumah warga yang masih bertahan. Kalau tidak saya salah ingat ada 8 kepala keluarga yang masih mau bertahan di situ karena leluhurnya berasal dari situ. Meskipun kalau kita masuk ke sana, ke kawasan itu ya, tentu sudah tidak ada apa nyebutnya, tanah ya, karena di sana adanya hanya trekking dan rumahnya pun ditinggikan supaya ketika pasang rumahnya tidak tergenang ya. Oke, kita coba hitung kira-kira berapa luasan mangrove yang ini saja ya. Saya hitung yang ini karena yang di atas itu kan juga ada ya. Tapi saya hitung yang ini saja. Yang ini itu 2010 itu 3,64 hektar. Ya, 2010. Coba kita maju ke 2012. Semacam ini, 3,33 hektar dari 2010 menurun ya ke 3,33 hektar di 2012. 2015 apakah turun? Tentu turun lagi menjadi 2,71 hektar. Kemudian kita maju lagi 2017 apakah turun? Tentu 1,88 hektar, semakin mengecil. Tidak hanya yang di digitasi ini warna kuning saja yang menurun. Kalau kita perhatikan yang di bagian atas saya ini, itu existing mangrove juga perlahan-lahan mulai berkurang ya. Dan di terakhir ini 2020 menjadi 0,36 hektar saja. Pertanyaannya, kenapa mangrove yang ini ngomong-ngomong mangrove memang besar-besar ya, yang sudah tumbuh besar dan berbentuk pohon ini, sudah bukan bibit lagi ataupun baru ditanam ya, tapi memang ya mangrove yang sudah tumbuh besar gitu, pada akhirnya dari tahun ke tahun mengalami intervensi dan luasannya berkurang. Kalau kita kaitkan dengan materi kita di awal tadi, pasang surut dan terlindung, sebenarnya permasalahan kenapa ini bisa berkurang adalah sudah bisa dijawab dengan materi awal kita tadi ya. Mangrove dia harus mendapatkan apa? Pasang dan surut air laut. Ketika dia selalu terkena pasang, dia akan mati. Ketika dia tidak terkena pasang sama sekali atau surut selalu, dia juga akan mati. Jadi bisa disimpulkan atau bisa diduga. Oh ya, disclaimer dulu ya. Ini Demak ini terjadi yang namanya penurunan tanah, juga kenaikan muka air laut, juga abrasi. Jadi sangat bertubi-tubi banget nih faktor-faktor yang menyebabkan existing mangrove-nya bisa berkurang. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah diduga existing mangrove yang tadi 2010 3 sekian hektar itu berkurang menjadi saat 2020 hanya 0,36 hektar ini karena existing mangrove-nya yang ada ini sudah tidak lagi mendapatkan suplai pasang dan surut secara normal. Normal ini ketika pasang dia tergenang, ketika surut dia terbebas. Itu normal ya. Sehingga yang hanya 0,36 hektar inilah di tahun 2020 yang masih mendapatkan pasang dan surut secara normal. Sisanya dia selalu tergenang. Kenapa? Saya tadi kasih konteks ya. Demak ini mengalami abrasi iya, penurunan tanah iya, dan kenaikan muka air laut sehingga permukaan lautnya selalu naik, mengakibatkan surutnya sudah tidak lagi dapat dirasakan oleh mangrove nih. Gak bisa loh, ini kok gak ada surutnya, dia gak bisa mati meskipun dia sudah tumbuh ya dengan besar ya.
Ini adalah salah satu contoh saja ya, salah satu contoh saja bagaimana poin penting dari pembahasan kita tadi mengenai pasang dan surut air laut, kemudian mengenai terlindung, itu eksekusi studi kasusnya semacam ini di lapangan dan nyata terjadi. Sehingga kalau kita kaitkan dengan konsep rehabilitasi, faktor ini juga menjadi sangat penting dan utama ketika kita merancang untuk kegiatan penanaman. Dan itu nanti kita akan ada materi lagi di lain kesempatan, di lain video, untuk lebih detail membahas mengenai konsep persiapan, eksekusi, dan evaluasi rehabilitasi mangrove itu seperti apa, yang ideal, yang optimal hasilnya, semacam itu ya. Jadi saya kira cukup untuk materi pengenalan mangrove dasar di mata kuliah ekologi laut dengan judul pengenalan mangrove dasar kali ini. Semoga teman-teman sedikit banyak bisa membayangkan, mengimajinasikan materi-materi yang tadi saya sampaikan. Tidak perlu dipaham, tidak perlu dihafal ya teman-teman ya, hanya perlu dipahami saja, karena hafal itu belum tentu paham, tapi kalau paham itu sudah pasti hafal ya teman-teman ya. Jadi semoga itu menjadi menambah daya kepemahaman, daya paham teman-teman terhadap pengertian mangrove dasar ini bisa semakin tebal, dan teman-teman yang belum mengenal lebih jauh tentang mangrove bisa makin oh ternyata mangrove hidup di sini ya, ternyata fungsinya ini ya, dan seterusnya. Nah, mengenai materi-materi lainnya kita akan ketemu lagi di video berikutnya di mata kuliah ekologi laut dan pengenalan mangrove dasar. Nanti ada pengenalan mangrove lanjutan dan seterusnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam mangrover. Dadah, bye-bye. Sampai ketemu.